Ya. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman bisa lihat ada Nicole di sini. Assalamualaikum, Nicole. Oh, belum tersambung ininya ya, audionya. Oke, nanti kita sapa lagi Nicole. Oke, jadi kita kemarin ada tugas mengidentifikasi ciri-ciri isem ciri-ciri isem di surat Al-Fatihah. Gimana nih, teman-teman? Ada kesulitan? Atau udah lancar? Enggak, Kak, belum. Maksudnya boleh tanya ya sebelum ini? Boleh dong. Iya, kalau kita ketemu satu kata, misalnya ya, kita tahu dia idhofah. Itu harus kita cari setiap katanya propertiesnya gitu ya, Kak ya? Iya. Juga demikian idhofah untuk kata ganti orang, kayak misalnya yang hal 24 tuh apa sih namanya, in anfusukum ba'dukum kayak gitu tuh juga kita harus cari propertiesnya ya. Betul, setiap isem harus dicari propertiesnya. Termasuk juga kalau mausuf sifah. Betul, itu yang lebih penting kan. Kalau kita nggak bisa tentukan ciri-cirinya, Oh, iya. Itu yang paling penting. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nicole tidak ada ininya ya, audionya. Coba kalau kamu sambungkan di sini, wifi-nya, tanya dia. Oke, kalau nge-lag langsung matiin. Kita mulai dari ayat pertama ya. Hana sebutkan, teman-teman lihat hasil kerjanya teman-teman tadi. Kalau ada yang salah atau bukan yang salah, kalau ada yang berbeda, kita diskusikan. Alhamdulillah, ini rofa satu itu istilahnya singular ya. Iya. Hana dengar suara Hana sendiri. Oke, assalamualaikum. Wah, udah banyak, ada Bunda Aminah, ada Bunda Zuraida. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf aku menyimak dulu, nggak pakai suara karena ramai di rumah. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya, oke. Alhamdulillah, rofa singular, maskulin dan khusus. Oke, rofa karena u, kemudian singular karena tidak ada ciri-ciri plural atau ghair. Bukan, singular karena dari akhiran suara ya, un, an, in. Dan kemudian maskulin tidak ada ciri-ciri feminin, khusus karena dia nakal. Oke. Betul semua? Iya. Betul. Sekarang lillahi, ini dua kata, li sama Allah. Jadi li harf jar, lafzul jalalah, jar, singular, maskulin, proper. Oke. Dia jar karena terinfeksi oleh huruf jar. Proper tuh apa sih, Kak? Proper? Sama, bukan khusus. Iya, khusus, maaf. Khusus, ya karena Allah seperti kita bilang kemarin khusus. Kita nggak bakal tanya lagi Allah yang mana. Gitu. Dan kemudian Hana sebelum melanjutkan mau bicara lebih ini lagi tentang lillahi. Biasanya semakin banyak huruf artinya semakin banyak, atau semakin banyak kata artinya semakin banyak ya. Contohnya kalau kita bilang rumah, oh ya udah rumah gitu. Kalau kita tambahkan rumah yang besar, rumah yang besar, jadi maknanya semakin luas, semakin besar.
ya kan? Tapi dalam kata ini lillahi aslinya kan tunggu. Kalau tanpa li ada alif di sini. Ada alif artinya Allah. Hanya nama Allah, Allah. Kita hilangkan alifnya. Kalau seperti ini lillahi. Untuk Allah. Nah, artinya apa? Dalam kata ini ada lebih sedikit huruf, tapi maknanya malah lebih luas. Ingat, lihat kita menghilangkan alif di sini kan? Tapi artinya malah lebih banyak untuk Allah. Ketika ada alif, lebih banyak huruf, artinya hanya Allah. Nah, berbeda ya, terbalik. Ini khusus untuk kata Allah. Kata Allah kan selalu pakai alif seperti ini. Nah, ketika kita hilangkan alifnya, bukannya mempersempit makna, tapi malah memperluas maknanya. Dari Allah, jadi untuk Allah. Ya, atau punya Allah. Gitu. Li bisa artinya untuk, atau bisa juga artinya punya, milik, gitu ya. Nah, ini. Sebagai ini aja, informasi tambahan. Robbi jar, singular, maskulin, dan umum, karena tidak ada al. Tidak ada ciri-ciri umum. Tapi ini adalah tipis, tidak ada al. Berarti calon mudhof. Hana lihat kata selanjutnya al-alamina, ina bisa nasab atau jar, berarti dia jar. Tipis tanpa al diikuti jar, berarti dia mudhof. Nah, mudhof ilaihnya ada al, berarti dia khusus. Ketika mudhof ilaih khusus, mudhofnya juga ikut-ikutan jadi khusus. Jadi al-alamina jar 3 atau tiga jamak ya, maskulin karena dari muslim tabel muslim, kemudian apalagi khusus karena ada al. Rabbil alamina ini jadi idhofah, semuanya jadi satu properties. Ingat, jadi satu ciri-cirinya status, jumlah, dan gender itu diambil dari mudhof. Berarti ini rofa, singular, maskulin, dan tipenya kita ambil dari mudhof ilaih khusus. Sorry, bukan rofa tadi. Jar apa Kak? Robi jar atau robinya? Robi jar ya? Ya. Jar kan? Ngomong tadi ya. Jar, singular, maskulin, dan khusus. Semuanya ini ya, idhofah ini ya. Oke. Pas semua? Iya. Oke. Sekarang Hana kasih tanda ini. Ini tadi bukan, nggak ada alifnya ya. Kenapa Hana kasih tanda merah? Ingat, kita pakai merah untuk ini. Jar wa majrur ya. Lahi. Robbi. Ingat, di sini tadi lafzul jalalah. Jar, singular, maskulin, khusus. Rabbil alamin. Juga jar, singular, maskulin, khusus. Artinya apa? Kalau 4 propertisnya sama, berarti ini adalah sifat untuk lafzul jalalah. Iya, ini mausuf sifat. Iya. Mausuf sifatnya dari mana? Allah Rabbi. Iya, Allahi Rabbil alamina.
Tapi Oke. kan yang itu mudhof ilaihinya bukan 3, Kak. Yang Nah, alamina. oke. Mungkin ini Hana perlu jelaskan lagi. Ketika kita punya mudhof dan mudhof ilaih, memang kita identifikasi satu persatu. Ciri-ciri empat ciri Robbi dipisahkan, 4 ciri al-alamina dipisahkan, ya kan? Tapi kedua-duanya pada akhirnya digabungkan jadi 4 ciri-ciri idofahnya. 4 ciri idofah, makanya Hana bilang status, jumlah, dan gender diambil dari mudhof. Digabungkan seperti itu ya. Dan tipenya dari mudhof ilaih. Makanya selain punya ciri-ciri masing-masing, ini juga punya ciri secara keseluruhan. 1 diambil dari jar, diambil dari Robbi, kemudian 1 karena Robbinya 1, maskulin, Robbi maskulin, tapi dia khusus karena diambil dari mudhof ilaihnya khusus. Yang kita pakai itu ciri-ciri yang ini keseluruhan, bukan ciri-ciri satu per satu. Bisa dimengerti? Ya mungkin dicat nanti ya. Oke, sekali lagi ya. Katanya kucing. Kok saya ke mute sih? Udah. Hana? Enggak, udah. Tadi saya. Oke. Sekarang Hana kasih seperti ini ya supaya lebih jelas. Oke. Ini mudhof ya, Robbi al-alamina, mudhof ilaih. Iya, katanya. Harus dikecilin nih. Oke. Tadi propertisnya jar 1 maskulin umum. Ini jar 3 maskulin khusus. Gitu ya. Oke. Dikasih atasnya, tunggu. Seperti ini. Nah, kemudian digabungkan idafah. Jadi kita punya mudhof, ada cirinya tersendiri, mudhof ilaih cirinya tersendiri, digabungkan status, jumlah, dan gender dari mudhof, tipe dari mudhof ilaih seperti ini. Gimana? Seperti ini bisa dimengerti? Bisa, Kak. Oke, alhamdulillah. Gimana Bunda Eca? Ya nanti dicerna lagi, Kak. Oh, oke, nanti dicerna lagi. Oke. Dan yang kita pakai ini ciri secara keseluruhannya ya. Jadi secara keseluruhannya. Sekarang sebelum kita lanjutkan, Kak Nurca gimana? Oke. Nanti dicerna lagi Kak sama kayak Kak Eca, Bunda Eca. Oke, nggak apa-apa. Santai aja ya. Jadi
konsep itu ada yang mudah, ada yang butuh waktu untuk dicerna, dipahami. Jadi ya, nggak apa-apa. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu Nicole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi Nicole temannya Zikru di SMP. Katanya mau coba gabung di sini. Alhamdulillah. Tapi mungkin Nicole bingung nggak nih? Bingung. Iya, bingung. Nanti abis ini coba dicek videonya yang di YouTube dari hari pertama, dari video pertama. Nah, kalau dipelajari dari awal, insya Allah nggak akan bingung lagi. Dan videonya itu singkat-singkat juga, nggak sampai 1 jam. Dan bisa dicepetin kan kalau di YouTube itu. Nah, dicoba nanti nonton dari video awalnya, mudah-mudahan tertarik dan semangat untuk melanjutkan. Ya. Jadi Zikru ada teman belajarnya juga di sini, alhamdulillah. Semoga bisa belajar bersama ya dan mengajak teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih ya Nicole udah gabung hari ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau mau tanya nanti boleh silakan tanya. Gak apa-apa, kita tinggalkan dulu, tapi intinya ini yang kita pakai idofahnya ya. Ciri-ciri secara keseluruhan. Lafzul jalalah, jar, singular, maskulin, khusus. Nah, ini sama kan propertiesnya. Makanya Allahi Rabbil Alamin mausuf sifah. Berarti Rabbil Alamin itu digabung menjadi satu. Betul, menjadi sifah. Sifah dari Allah. Iya, dari Lafzul Jalalah. Oke. Bagaimana Hana membuat biru? Oh no. Nah, oke, seperti ini ya. Ini ayat pertama ya. Ayat kedua kalau beberapa ini ayat yang kedua. Kenapa nih kucing? Alhamdulillahirabbil alamin. Halo. Mungkin azan kali. Belum. Ini kucing Hana ribut. Takut mengganggu. Enggak kok, Kak Hana, enggak terganggu kok. Oh, oke. Ya. Alhamdulillah ya, tidak terganggu. Kucingnya lagi dikurung ini. Makanya ribut. Ar-Rahmani, ini nun di sini bukan ekstra nun. Jadi ini bagian dari kata. Ar-Rahmani, jar, singular, maskulin, dan khusus. Sama lagi. Iya. Berarti sifat yang kedua. Anak kasih warna biru lagi berarti. Iya, sifat dari Allah tadi. Oke. Mausufnya lafzul jalalah. Ini sifat 1. Ini sifat 2. 3. Kenapa 3? Karena sama lagi. Ar-Rahimi statusnya Jar. 1. Maskulin khusus. Sama lagi. Berarti ini sifat yang ketiga. Iya. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Nah, ini keren ini. Yaumi Adini.
Oke. Maliki ini jar singular maskulin umum. Umum ya, tidak ada ciri-ciri khususnya, tidak ada al. Yaumi jar singular maskulin umum. Nah, maliki, maaf, tipis tidak ada al diikuti jar, berarti dia mudhof dan ini mudhof ilaih. Tapi di sini oke, ini mudhof ilaih, masih umum ya. Iya. Oke. Adini jar singular maskulin khusus. Yaumi tipis tidak ada al diikuti jar, berarti dia mudhof dan mudhof ilaih. Tapi di sini mudhof ilaihnya khusus. Jadi yaumi jadi khusus. Jadi khusus mengikuti dari mudhof ilaih. Mengikuti dari mudhof ilaih. Nah, ini kan di sini sebagai mudhof dari adini. Tapi ini juga sebagai mudhof ilaih dari maliki. Nah, yaumi tadi udah terinfeksi jadi khusus. Iya. Nah, sebagai mudhof ilaih dia khusus, ini juga jadinya khusus. Khusus semua. Iya, kita ambil idofahnya jar singular maskulin, ambil dari mudhof ilaih yang terakhir khusus. Sama lagi, berarti ini kan idofah. Iya, semuanya. Idofah berantai ini namanya ya. Yang di tengah jadi mudhof dan jadi mudhof ilaih sekaligus. Iya. Ini namanya idofah berantai. Karena ciri-ciri idofahnya secara keseluruhan sama, nah ini juga sifat yang keempat. Oke, jadi semuanya ini tersambung dari lafzul jalalah, mausuf, sifah. Yang mana mausufnya? Allah. Si lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Sifahnya Rabbil alamina ar-rahmani ar-rahimi maliki yaumiddin. Iya, artinya apa? Inilah perbedaan Al-Quran. Makanya kita bilang satu ayat. Satu ayat bukan seperti dalam bahasa Indonesia satu kalimat. Nah, satu fragmen. Bukan. Kadang satu ayat satu kalimat. Tapi bisa juga lebih dari satu kalimat. Bisa juga kurang dari satu kalimat. Jadi ayat ini, yang angka-angka ini, bukan berarti, oh di sini akhir dari kalimat. Udah selesai kalimatnya, enggak. Seperti di sini. Ya kan ini nyambung. Nah, sebenarnya ini nyambung. Tuh. Sebenarnya ini bersambung. Di sini kita punya 1, 2, 3 ayat. Untuk sementara kita bilang satu kalimat. Nah, satu kalimat terdiri dari 3 ayat. Nah, ayat yang kedua contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini sifat saja, bahkan tidak membentuk fragmen. Yang ini hanya fragmen. Ya kan? Nah, begitu. Artinya apa? Kenapa dibuat seperti ini? Allah mengatakan kepada kita tidak bisa memisahkan ayat-ayat Allah. Ada koneksi, ada hubungan dari satu ayat ke ayat yang lain. Nih, makanya banyak orang yang sembarangan mengutip sebagian dari Al-Quran tanpa lihat konteksnya, mengabaikan konteksnya, hanya mengambil sesuatu yang dia kira cocok dengan apa yang dia pikirkan. Itu nggak boleh. Kita harus lihat secara keseluruhan. Gitu. Ini maknanya kenapa ayat itu bukan satu kalimat.
seperti dalam bahasa Inggris. Makanya ayat dibilang spesial ya. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita punya kalimat. Kalau dalam Al-Quran kita bilang ayat. Dan itu tidak sama. Tuh. Ini nanti bakalan jadi tugas lagi. Tapi ada yang mau ditanyakan di sini? Masih bingung Kak? Pelan-pelan. Bingung. Pelan-pelan. Oke. Kita tuliskan lagi supaya nggak bingung. Hana mau copy paste dulu semua. Oke. Oh, di sini aja jadinya. Alhamdulillah. Sama dengan rofa singular maskulin khusus ilahi jar wa majrur jar singular maskulin khusus. Oke, harus dikecilin ini. Oke. Rabbil alamin ini jar satu maskulin khusus idafah. Sifat. Ar-Rahmani sama Ar-Rahimi. Mana ini? Iya ya. Oh, sorry. Nah, kecilin semuanya. Warnanya hitam semua. Oke, ini di sini ya. Nah, ini seperti kunci jawaban begitu ya. Untuk penjelasannya ini. Ya. Oke. Ini tidak perlu jangan terlalu stres tentang ini. Dibaca lagi nanti, dipahami satu-satu.
Halo. Betul. Kita semua yang melewati dream udah merasakan ini hal yang sama. Itu. Suara Hana masih kedengeran kan, teman-teman? Dengar. Masih Tapi dengar. screen-nya hilang. Iya, nggak apa-apa. Hana ini lagi ya. Ambil. Yang bikin pusingnya itu tadi gabungan-gabungan itu loh, Kak Hana. Iya. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alaminnya menjadi. Nah itu tuh yang mesti pelan-pelan. Nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti bisa lagi. Insya Allah. Nggak tahu gimana ini cara ini bisa share screen. Oh iya. Oke. Insya Allah ya. Semuanya merasakan hal yang sama. Aduh, kayak mau meledak. Ya, sebenarnya Hana itu salah. Harusnya akhirnya di sini baru kita libur kemarin. Nah, selama Oh iya itu Jumat ini ya. Kita punya waktu iya. untuk baca-baca. Ya, betul. Hana salah perhitungan. Lupa bagian yang ini, maaf ya. Jadi ya, kita kesampingkan saja dulu ini. Hana nggak tahu juga berapa menit lagi yang tersisa. Tapi Hana mau memperkenalkan satu konsep yang baru. Ini dilupain aja dulu untuk sementara. Fokus ke konsep baru. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Tidak perlu dihafal, hanya lihat-lihat saja. Gimana sih tulisannya? Ulai. Nah, ini dia. Yang tadi sampai jumpa minggu depan dulu. Sekarang ini. Hadza, hazihi, haulai. Zalika, tilka, ulaika. Oke.
Ini namanya kata ganti tunjuk. Kata ganti penunjuk. Tidak perlu artinya haza apa nanti dulu. Hanya saja yang bagian pertama, Ana mau mengingatkan lagi. Kata ganti tunjuk orang pertama dan orang ketiga itu non-fleksibel. Nah, jadi haza rofa. Nasabnya haza. Jar haza. Hadihi rofa. Nasabnya hadihi. Jarnya hadihi. Haulai rofa. Nasabnya jarnya Haulai. oke, yang ini rofanya Zalika. nasabnya Zalika. jar Sama aja. apa Zalika. zalika. Oke. Yang kedua ini Tilka. rofanya. Tilka. Nasabnya Tilka. jar. Tilka. Oke. Ulaika rofa Ulaika. nasab Ulaika. jar. Ulaika. Jadi semua sama, non fleksibel. Seperti kata Musa, ingat ya teman-temannya. Jadi dia rofa nasab jarnya sama semua. Tapi kalau Hana